Oke, outline hari ini kita memahami konsep home care, memahami penanganan pasien kronik dan lansia di rumah, menjelaskan continuity of care dan rujukan jejaring, kemudian menganalisis kasus home care secara kritis. Oke, adik-adik semua, kita ketahui bahwa eh, calon garda terdepan ya kesehatan masa depan adalah kalian sebagai mahasiswa keperawatan ya. Pernahkah kalian membayangkan bahwa bagaimana jika ruang perawatan yang dingin di rumah sakit berpindah menjadi sebuah kehangatan ya di kamar pasien sendiri. Hari ini kita tidak hanya akan belajar tentang teori, tetapi bagaimana menghadirkan rumah sakit ke dalam rumah atau istilahnya adalah home care. Bukan sekedar kunjungan medis biasa, ini adalah seni merawat dengan hati, memberdayakan keluarga dan memastikan pasien tetap merasa bermartabat di lingkungan yang mereka cintai. Mari kita buka pikiran kita untuk memahami bahwa kesembuhan sejati itu seringkali dimulai dari ruang tamu pasien ya. Sudah siap menjadi perawat komunitas yang hebat? Mari kita mulai, oke? Ya, adik-adik semua, jadi outline hari ini yang sudah disampaikan tadi, ya kita akan belajar mengenai uh, home care ya di keperawatan komunitas. Perkenalkan saya Nes Nanda, saya akan menemani kalian sebagai mahasiswa perawatan mengeksplorasi dunia home care. Kalian bisa berinteraksi lebih lanjut dengan saya melalui akun sosmed ya, ada di Mantri Wong, yang di TikTok juga. Selamat datang. Kemudian untuk tip praktis keperawatan komunitas seperti apa nanti kita akan bahas di sini ya. Oke, outline kita tadi konsep dari home care itu sendiri apa, kemudian memahami penanganan pasien kronik dan lansia ya di rumah tentunya, kemudian bisa menjelaskan terkait continuity of care, rujukan jejaring, serta menganalisis kasus home care secara kritis ya. Nanti kita diskusi bersama. Oke, adik-adik, ini ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui bahwa alasan kita menerapkan home care ya, yang pertama adalah meningkatnya kasus penyakit terminal ya. Jadi penyakit terminal saat ini terus melonjak sangat tajam ya, dan banyak yang tidak memahami bahwa hal itu membutuhkan sebuah sentuhan dari perawat tentunya di kegiatan home care atau perawatan di rumah ya. Kemudian meningkatnya kasus degeneratif ya, ada hipertensi, ada diabetes dan lain sebagainya ya. Kemudian ada orientasi profit, perawatan lama beban. Jadi ketika perawatan dilakukan terlalu lama, mungkin di rumah sakit, maka bisa menyebabkan namanya overlap biaya ya, anggaran sehingga bisa membebani ya pasien ataupun keluarga pasien dalam melakukan sebuah perawatan ya terkait penyakitnya. Kemudian rawat di rumah sakit membatasi sebuah kehidupan. Kadang orang di rumah sakit tuh pengennya cepat pulang ya. Bosen banget ya di rumah sakit gitu ya. 7 hari, 5 hari aja ya, pengennya udah pengen lihat rumah, pengen bercengkrama dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi rawat di rumah sakit itu juga bisa membatasi sebuah kebiasaan kehidupan yang biasa dilakukan oleh pasien atau keluarga. Kemudian lansia memiliki perasaan yang aman tinggal di lingkungan yang familiar ya, yaitu rumah. Bisa berkumpul dengan keluarga, cucu dan lain sebagainya. Kemudian alasan lebih nyaman di lingkungan rumah juga menjadi dasar ya kita mengadakan namanya home care. Kemudian ketika perawatan lebih nyaman tinggal bersama keluarga. Dan intinya adalah ada ilmu teknologi yang bisa diterapkan ya dalam memberikan asuhan perawatan pada home care di rumah pasien. Kemudian setelah kita tahu ya bahwa kenapa kita butuh namanya home care tadi, itulah alasannya ya.
sehingga home care ini ada. Kemudian, konsep dari sebuah keperawatan, home care atau perawatan di rumah, ini berdasarkan, sumber Depkes 2022 ya, yaitu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, komprehensif. Kemudian diberikannya kepada siapa? Bisa ke individu ataupun keluarga di tempat tinggalnya, ya, bukan di rumah sakit. Nah, tujuannya untuk meningkatkan, untuk mempertahankan atau sampai dengan memulihkan kesehatan sehingga bisa memaksimalkan sebuah tingkat kemandirian serta bisa meminimalkan akibat dari penyakit itu ke pasien ataupun keluarganya, dampak biopsikososio-spiritual. Itulah konsep perawatan di rumah ya. Dan untuk home care itu sendiri, khususnya di perawatan komunitas ya, yang jelas kita semua sebagai tim kesehatan, terutama salah satunya adalah perawat komunitas, yang jelas kita bisa menjadi sebagai manajer kasus, ya. Kemudian kita bisa memberi asuhan, kemudian kita bisa melakukan menjadi edukator, ya, untuk masyarakat, ya, untuk pasien, dan juga bisa menjadi konselor. Nah, kalau untuk pemberi asuhan, yaitu kita melihat dari sumber rujukan. Di sini kita kolaborasi dengan hospital atau rumah sakit, ya. Nah, di rumah sakit nanti akan ada namanya discharge planning. Jadi discharge planning itu sebuah community of care ya, pesan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, oleh perawat, oleh dokter ya, untuk si pasien dan keluarga agar dilanjutkan perawatan di rumah dengan cara yang sudah diajarkan. Nah, dari situ kita mulai untuk bisa menjadi sebuah eh, apa namanya pemberi asuhan ya. Ketika pasien pulang dari rumah sakit, nah, kita ketemu dengan pasien dan keluarga, kemudian kita lihat, kita kaji namanya discharge planning-nya apa, yang yang harus diteruskan di rumah, perawatannya apa. Nah, kita sebagai perawat komunitas itu tugasnya ya. Kemudian sebagai edukator, edukator berarti kita bisa melakukan alur pelayanan. Alur pelayanan itu bisa dilakukan dengan pertama adalah pengkajian awal. Dan pengkajian awal kita lakukan dengan pendekatan asuhan perawatan keluarga ya, proses perawatan keluarga. Kemudian lanjut ke diagnosa keperawatan ya, sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini sangat penting sekali ya, sebuah kerjasama antara perawat dan keluarga ataupun pasien. Sehingga ketika perawat kunjungan ke rumah, dia akan apa namanya sinkron ya. Ketika tidak ada kesinkronan ya, bina hubungan saling percaya, maka mustahil ya untuk bisa maksimal gitu. Kemudian manajer kasus kita biasanya melalui puskesmas atau klinik ya, kita lihat data-data yang mungkin membutuhkan ya sentuhan home care di wilayahnya. Kemudian ada namanya konselor ya, konselor. Nah, ini konselor ada beberapa ya jenis pelayanannya. Yang pertama bisa terkait dengan perawatan kronis, bisa dengan perawatan luka, bisa dengan perawatan lansia, ya, bisa dengan rehabilitasi, bisa dengan edukasi kesehatan, bahkan melakukan upaya pencegahan, ya, dan promosi. Target dari sebuah jenis layanan tersebut tujuan akhirnya adalah berdampak bagi keluarga ataupun pasien, yaitu tingkat kemandirian pasien itu sendiri. Oke, nah bicara tentang home care, kita harus tahu bahwa apa sih itu home care? Home care itu adalah sebuah pelayanan profesional yang diberikan kepada individu, tadi ya, keluarga, di rumahnya, di tempat tinggalnya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemandirian, untuk mencegah komplikasi yang akan terjadi, untuk meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan pelayanan kelanjutan setelah pulang dari vaskes. Ya, itu penting sekali. Dan prinsip dari sebuah home care di komunitas yang jelas harus berbasis keluarga. Ya, berbasis keluarga dan kita menjadikan caregiver di rumah sebagai mitra kita.
ya. Maka kita tidak selalu memberikan intervensi terus gitu ya tiap hari. Makanya kita ajak mitra yaitu caregiver di rumah. Kemudian secara holistik dari bio, psiko, sosio, spiritual dan lingkungan rumah ya. Dan juga ada masalah keselamatan pasien itu juga penting untuk dijadikan sebagai kunci ya dalam upaya home care. Kemudian quality of care, lintas layanan. Jadi ada layanan rujuk ya, rujukan dan tindak lanjut ya. Ketika nanti kita temui sebuah kasus, kok misalkan sudah pulang dari rumah sakit, kemudian kita rawat dengan cara home care tadi, ya, mungkin perawatan luka atau yang lain, ya, kok di rumah ada hal-hal yang perlu dilakukan tindakan medis lain, maka kita bisa melakukan rujukan lagi, ya. Jadi rujuk balik bisa kembali ke rumah sakit. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan masalah psikologi ya, ODGJ ya. Ketika pulang dari rumah sakit jiwa di masyarakat, di komunitas, kemudian dirawat, ternyata kok belum sembuh-sembuh atau mungkin ada kendala tertentu ya, akhirnya dia dibalikan lagi, dirujuk lagi untuk ditreatment kembali di rumah sakit atas rekomendasi kita perawat komunitas di wilayah tersebut gitu ya. Nah, itu bisa ya rujuk balik agar treatmentnya maksimal nanti baru di short planning apalagi kita continuity of caring atau uh, perawatan lanjutannya apa yang akan diberikan selanjutnya gitu. Ya, ini penting rujukan atau dan tindak lanjut gitu ya. Kemudian ada kolaborasi antar profesi dan jejaring, yaitu puskesmas, kader, rumah sakit itu harus sinkron, harus berkomunikasi, harus berkolaborasi sehingga home care ini akan lebih efektif dan maksimal. Kemudian evidence base dan sensitif budaya. Jadi kita juga harus peka budaya karena setiap daerah akan berbeda ya. Mungkin kalian melakukan home care di wilayah mana gitu ya atau di daerah mana, maka itu akan berbeda dengan kalian memberikan home care di wilayah yang lain gitu. Misalkan oh di Jawa ya mungkin di Jawa permisif ya masyarakatnya masih bisa oh monggo silakan manut gitu ya dan kooperatif gitu ya. Tapi kalau di lain mungkin perlu pertimbangan, perlu sebuah argumen dulu, perlu kayak orang debat gitu ya. Itu nggak masalah ya. Tapi kita harus menghormati budaya-budaya yang ada di sekitar keluarga atau klien kita sehingga akan sinkron nanti ya. Dari home care itu eh, tidak sama dengan hanya tindakan teman-teman. Home care itu tidak hanya kita datang, kita rawat lukanya, kita rawat apa namanya kondisinya ya, kita ajarkan tidak ya. Tapi kita bisa melakukan upaya assessment, jadi dari assessment ke pasien, keluarga, lingkungan. Kemudian kita bisa edukasi, edukasi di self management, teach back ya teach back atau istilahnya kita diskusi, kita cari solusi bersama dengan mereka gitu ya, itu akan lebih bagus nantinya. Kemudian ada support system atau dukungan. Dukungan ini bisa bersumber dari psikolog, psikososial dan dari caregivernya. Ya, ini dukungan yang sangat penting buat pasien dan keluarga. Kemudian ada koordinasi. Koordinasi ada rujukan, ada follow up. Ya, rujukan itu tadi yang Menteri Wong sampaikan ya bahwa ketika pasien ya membutuhkan penanganan khusus, jangan dihajar aja di home care ya, jangan tetap dilanjutkan home care. Ini perlu perawatan khusus. Oh, tanda kesadaran menurun misalkan. Oh, misalkan oh kok mulai apa ya? Tanda-tanda penurunan kesadaran ada gitu ya. Nah, ini harus segera dilakukan rujukan. Itulah pentingnya pengetahuan dan evidence base dalam melakukan pelayanan keperawatan khususnya di home care. Oke, adik-adik semua, teman-teman ya, para uh, penyimak di sini, kita lihat ya, home care tadi ya disampaikan, service received in the home because
because of a health condition or a limitation in daily activity and do not include help from family, from friends or neighbors. Ini sumbernya yang saya sampaikan adalah dari Gilmore 2018 ya. Jadi pelayanan ya service received in the home ya itu pelayanan di rumah ya dilakukan karena sebuah kondisi kesehatan ya or atau limitation in daily activity ya keterbatasan dari setiap aktivitas hari-hari and do not include help from family dan juga tidak mendapatkan mungkin ya sebuah perawatan yang benar dari keluarga, teman atau tetangga. Jadi memang kita hadir di situ adalah sebagai pemberdaya gitu ya. Tidak kita tukang. Jadi perawat home care itu bukan tukang yang selama ini cuma dipanggil, datang, bersihin luka, selesai pulang. Enggak. Kita pun bisa harus mengajarkan, ya, mengedukasi, teach back. Kita memberikan ilmu ke keluarganya. Misalkan, Bu, ini kita rawat ya Bu ya lukanya. Nanti Ibu ngikutin ya. Lukanya Bapak nih karena diabetes harus dirawat dengan baik. Caranya seperti ini. Ganti perbannya seperti ini. Nanti kalau muncul tanda-tanda yang seperti ini, ada basah, ada bau dan sebagainya, kok belum beres-beres, segera hubungi kami ya. Nanti kami akan datang untuk berkunjung, kita cek lagi itu lukanya seperti apa gitu. Nah, itu sangat penting sekali ya untuk perawat home care agar lebih paham mengenai bagaimana kita tidak hanya melakukan intervensi, tapi mengedukasi juga hal yang sangat penting dalam sebuah perawatan home care. Oke, ini menurut Fertio Rejalin ya dan Fagerstrom 2018, dia bilang ini, the care service provided by health professional in a patient home. Nah, ya, ini sangat tegas sekali ya. Pelayanan perawatan ya yang uh, bagus itu ya, yang profesional ya, yaitu tadi ya kita bisa melakukan perawatan lanjutan di rumah gitu. Oke, kita lanjut untuk bahasan berikutnya ya. Uh, Tahu nggak kalian hospital at home istilahnya? Keren nggak? Hospital at home ya. Hospital at home is supported people with acute health problem that require no continuity observation. This is flexible, very flexible schedule, time, reducing waiting time for appointment and traveling from or to hospital. Jadi kalau kita uh, membuat suasana ya hospital atau mungkin ini saya hospital at home itu adalah rumah sakit yang berada di rumah. Jadi suasananya lebih fleksibel gitu ya. Waktunya, schedule-nya bisa fleksibel, tidak harus nunggu shift dan sebagainya. Bisa kapan saja, ya kan? Dan bisa lebih intens, bahkan bisa melebihi VVIP ya. Kalau di rumah sakit kan perawatan yang paling keren tuh VVIP ya, dengan jumlah pasien yang tidak banyak ya, satu kamar satu pasien misalkan. Kemudian perawatnya khusus, standby gitu ya. Home care pun lebih dari itu ternyata ya. Jadi kapanpun on call siap datang itu home care. Ya enggak? Jadi perawatannya spesifik khusus, keren banget pokoknya ya. Asiknya home care begitu. Jadi lebih fleksibel, kemudian bisa di rumah, kemudian kita terhindar dari suasana kondisi rumah sakit yang membuat tambah stres ya. Kadang di rumah sakit kan sedang dirawat ya sebelahnya plus itu meninggal misalkan. Kan udah was-was ya, deg-deg cemas dan sebagainya. Kalau di rumah ya pasti lebih lebih nyaman ya dengan keluarganya, dengan eh, orang tuanya mungkin, dengan anak-anaknya gitu ya. Dan dia akan dapat support system juga ya dari si keluarga sekitar atau tetangganya juga atau temannya bisa datang berkunjung kapanpun. Jadi tidak kaku ya. Kalau di rumah sakit lumayan kaku. Kakunya kenapa? Karena ya harus diam di situ, di satu bangsal, di ruangan itu, tidak boleh kemana-mana. Dan harus sampai selesai tindakan programnya, tindakannya, sampai dia dinyatakan boleh untuk pulang, gitu ya.
Oke. Kemudian home health care with wide range of activities ya. Ini sebuah intervensi ya dari preventif tuh palliative care. Jadi home health care itu juga sangat penting ya. Ada perawatan, ada home care ya, home at home, hospital at home care itu ada home health care. Nah, ini berbeda ya, teman-teman. Kalau home health care ini ya perawatan kesehatan di rumah ya. Jadi kita melakukan sebuah intervensi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu. Oke, ada landasan hukum seorang perawat bisa melakukan praktek home care di rumah ya, melakukan perawatan lanjutan dari rumah sakit di rumah pasien dan keluarganya. Pertama dari pasti Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2004 ya tentang sistem jaminan nasional. Kemudian ada Undang-Undang RI nomor 36 2009 tentang kesehatan. Kemudian ada legalitas kita Undang-Undang RI nomor 24 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Ada lagi Undang-Undang RI nomor 23 tentang pemerintah daerah. Ada lagi yang kemarin ya baru tercetus di tahun 2014, Undang-Undang RI nomor 38 tentang keperawatan. Itulah dasar hukum yang bisa kita acu untuk melakukan praktek home care. Dan ada tambahan beberapa dasar sehingga perawat itu sendiri bisa melakukan praktek home care dengan aman dan berlandaskan hukum. Ada di Permenkes nomor 26 tahun 2019 ya tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 38 2014 tentang keperawatan pasal 15. Ayat satunya berbunyi perawat menjalankan praktek keperawatan di vaskes dan atau tempat lain sesuai dengan klien sasaran katanya. Kemudian yang ayat 3 dia bilang tempat lain sesuai dengan klien sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu rumah klien dan tempat lain gitu ya yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kemudian ada ayat 4 itu tidak memerlukan SIPP perpanjangan. Memiliki SIPP di tempat praktek itu udah menjadi perawat klinik atau pusat kesehatan masyarakat pada wilayah kerja yang sama. Jadi seorang perawat boleh ya satu SIPP ditaruh di klinik, yang satunya untuk home care boleh ya. Ini dari ayat 4 nih ya, pasal 15. Ayat 5 dilaksanakan berdasarkan penugasan dari vaskes tempat perawat bekerja. Jadi kalau dari rumah sakit tempat perawat itu bekerja menugaskan untuk melakukan home care sangat legal, boleh ya. Kemudian ada layanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang pertama dokter, perawat, bidan, farmasi, dan tenaga kesehatan laju atau yang lainnya. Oke, Permenkes nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang perawatan, itu di pasal 15 ayat 9 yang di salinannya menyatakan bahwa perawat yang menjalankan praktek keperawatan secara mandiri di tempat praktek ya, mandiri itu harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah itu nurse. Jadi kalau belum nurse atau vokasi ya sebenarnya itu sebagai apa ya yang membantu perawat nurse ya profesional karena di home care itu sendiri harus sudah bisa melakukan manajemen ya keperawatan. Di situ udah harus bisa melakukan sebuah asesmen sampai evaluasi. Jadi ini minimal apa namanya profesi nurse. Tapi vokasi boleh nggak? Boleh ya, kenapa enggak? Ini Permenkes nomor 13 2025 tentang pengelolaan SDM ya. Kalau untuk perawat itu ada beberapa jenis ya. Ada perawat vokasi, ada perawat keahlian khusus, ada perawat nurse, ada perawat spesialis. Kalau untuk vokasi dia kemampuan teknis keperawatan. Jadi aplikatifnya, tindakannya, ya, pelaksanaannya, implementasinya itu vokasi, ya. Boleh nih. Berarti bisa nggak? Bisa home care juga ya, karena dia sudah punya kemampuan teknis.
Kemudian kalau perawat keahlian khusus atau profesi, ya itu harus melakukan pembelajaran di tadi jenjang lebih tinggi lagi S1 ya. Kalau vokasi tadi D3, kalau atau D4 ya. Kalau S1 itu harus lanjut sampai dengan nurse, disebut program profesi nurse. Dan nanti lanjut lagi ya ada magister S2, itu bisa ambil setelah S2 adalah spesialis ya, residensi di spesialis. Jadi ada perawatan spesialis juga ya, spesialis perawatan. Dan sampai sekarang sudah banyak ya profesi perawat itu sampai dengan jenjang doktor ataupun profesor ya. Jadi sangat terbuka luas ya karir perawat itu sampai dengan jabatan akademik tingkat yang tertinggi yaitu profesor kalau di pendidikan ya. Kalau di apa namanya pelayanan ya bisa sampai ke kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan, Kadinkes, bisa sampai ke mungkin Katim di rumah sakit ya, mungkin bisa struktural gitu, bisa sampai situ ya. Oke, apa sih manfaat home care guys? Jadi home care ini sangat banyak manfaatnya ya. Yang pertama, yang jelas bisa memberikan sebuah dukungan lebih baik dan mengurangi beban caregiver yang ada di rumah. Kemudian bisa mencegah penurunan fungsi kognitif pada pasien. Ya, jadi di sini yang dimaksud penurunan fungsi kognitif yaitu karena tadi di home care itu juga tidak hanya melakukan tindakan, tapi dia apa? Mengedukasi gitu ya. Kemudian home care itu juga ada manfaatnya terkait akses bagi individu yang sulit berpergian. Ya, misalkan dia terjadi hemiparesis atau lumpuh sebagian, nggak bisa kemana-mana, mobilisasi susah. Makanya datang sebuah intervensi kegiatan home care untuk membantu biar bisa diberikan sesuai dengan apa namanya kebutuhan ya, kebutuhan dari si pasien dan keluarga itu sendiri. Ya, activity daily living ya. Kemudian kepuasan pasien dan penyedia pelayanan. Itu manfaatnya banyak ya. Dan ada lagi memahami lingkungan, kebutuhan dan hambatan pasien yang lebih baik lagi. Kemudian jenis tindakan keperawatan di home care yang pertama pasti kita melakukan namanya proses pengkajian, perencanaan kebutuhan pelayanan, program harian, ada fisioterapi. Kemudian ada dukungan caregiver nomor 2 ya. Kemudian ada fokus pada perasaan klien. Jadi tidak hanya datang ujuk-ujuk ke rumah, kemudian fokus dengan apa yang saat itu dilakukan tindakan ya. Ganti balutan misalkan, atau mungkin merawat luka, atau mungkin memberikan intervensi komplementer aja gitu. Enggak, tapi kita juga harus fokus bagaimana perasaan kliennya, bagaimana respon pasiennya, kliennya kepada perawatan yang kita berikan, ya responnya bagaimana, terus target yang akan kita capai untuk perawatan di rumah sampai berapa lama, itu sangat penting ya, sehingga untuk yang berikutnya ada istilahnya edukasi, informasi, dan latihan. Ya, itulah jenis tindakannya. Ada fokus pada perasaan, ada edukasi, ada memberikan informasi, ada latihan. Edukasinya ngajarin tentang penyakitnya, ini apa, sumbernya dari mana, dampaknya apa jika tidak dirawat dengan baik, gitu ya. Kemudian ada informasi yang lain yang kita berikan, misalkan terkait dengan alternatif terapi atau komplementer terapi, atau mungkin kita ajarkan, kita latih keluarganya untuk bisa ganti balutan mandiri yang benar, gitu ya, dengan prinsip yang benar. Nah, itulah tindakan-tindakan yang kita bisa berikan ya untuk home care di pasien. Kemudian kita jelas harus targetnya quality of life di pasien itu meningkat, kualitas hidupnya meningkat. Yang tadinya mungkin sudah apa namanya pasrah ya, sudah putus asa, kita hadir, kita kasih motivasi, kita kasih penjelasan, kita berikan perawatan yang paripurna, dia bisa meningkat. Oh, lebih semangat lagi, lebih optimis lagi, ya. Itu. Kemudian jelas anxiety bisa menurun.
trauma hospitalisasi berkurang. Kemudian kunjungan ke IGD bisa berkurang. Nah, itu kalau target home care-nya bisa tindakannya terlaksana dengan baik. Kemudian kita juga bisa melakukan di tindakan home care itu kerjasama dengan institusi, ya. Bisa dengan asuransi, bisa dengan klinik lain, bisa dengan dokter, ya, praktek dokter lain atau yang tenaga pelayanan kesehatan yang lain. Itu bisa ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan dokumentasi bukti tidak melampaui kewenangan, ya, tidak mencampur adukan wewenang dengan sewenang-wenang. Hati-hati ya, jangan sampai home care itu justru kalian sewenang-wenang, tapi harus berdasarkan wewenang. Ya, itu penting banget. Nah, oke. Jadi asas kemanusiaan wajib didahulukan ya untuk home care itu. Kenapa? Karena kita tahu tujuan dari home care itu ya jelas membantu memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan ya yang dilakukan oleh kita sebagai perawat komunitas ataupun tim kesehatan yang profesional, kemudian peran keluarga sampai dengan keluarga mampu mandiri. Pasien juga mampu mandiri dalam mengatasi masalah kesehatannya. Itu ya. Jadi memandirikan pasien itu sangat penting sekali. Oke, teman-teman semua, jadi sampai hal ini bisa dipahami ya penjelasannya. Semoga membantu memberikan tahu gambaran tentang home care itu seperti apa. Oke, ada 4 hal penting ya untuk perawatan kesehatan di rumah. Yang pertama adalah ada penyedia pelayanan keperawatan ya klien di rumah. Penyediaan pelayanan perawatan klien di rumah, ada rehabilitasi fisik, ada terapi diet, ada konseling psikolog. Ini berdasarkan buku ya Stanhope and Lancaster 99. Jadi hal penting dalam perawatan di rumah 4 tadi ya. Pertama penyedia pelayanan keperawatan klien di rumah, kemudian ada rehabilitasi fisik, ada diet, ada konseling psikolog. Ya kan? Sebenarnya sama konsepnya, biososial spiritual ya. Tapi Stanhope tadi menyebutkan 4. Nah, kemudian 6 tujuan dasar dari perawatan home care ya. Yang jelas pertama meningkatkan support system. Pasti ya. Kalau enggak nanti pasien ya akan sama aja gitu ya progresnya, nggak akan sembuh-sembuh, lama sembuhnya. Ya, kalau kita tidak gunakan support system yang adekuat, ya, yang efektif, yang bisa mendorong, ya, yang bisa digunakan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan pasien ini lebih baik lagi. Nah, niscaya itu nihil, ya. Maka kita harus pendekatan juga dengan keluarga, caregiver-nya, ya, ataupun support system yang lain. Kemudian meningkatkan keadekuatan, keefektifan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Ya, ada 6 ya. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan perkembangan yang normal dari seluruh anggota keluarga serta memberikan pendidikan kesehatan. Ya, kemudian yang keempat, kita bisa melibatkan keluarga tadi ya dalam perawatan pasien sehingga pasien tidak merasa diabaikan. Kadang kalau pasien-pasien home care itu ya kalau sudah di rumah dibiarin dikira ah jadi apa-apa ini dicuekin giliran udah sakit semua pada pergi ya giliran dulu masih punya banyak uang masih sehat pada datang pada PDKT ya untuk bisa kenal bisa dekat ya ujung-ujungnya apa dapat pinjaman uang dapat uang ada gitulah pokoknya ada gitulah ya tapi kalau giliran udah sakit pada pergi semua nah, ini yang disebut kadang pasien kalau sudah mengalami sakit ya di rumah, bahkan mungkin sakitnya stroke atau yang lain merasa diabaikan. Ya, sensitif sekali ya. Nah, dengan kehadiran home care ini harapannya dia tidak merasa diabaikan gitu. Oke, yang kemudian ada meningkatkan kualitas hidup pasien tadi ya, selalu disampaikan kualitas hidup, kualitas hidup. Kemudian ada menghemat biaya ya. Jadi keluarga tidak perlu mengeluarkan lagi biaya kamar rumah sakit, transport pulang pergi ke rumah sakit dari rumah ya. Kemudian harus ada yang nungguin di rumah sakit enggak ya. Karena itu akan lebih jauh efektif ketika
perawatan itu dilakukan di rumah. Tapi atas indikasi memang sudah selesai dilakukan tindakan program di rumah sakit ya. Karena ada yang bisa dilakukan di rumah, ada yang harus dilakukan di rumah sakit karena di rumah juga ada keterbatasan alat dan sarana prasarana. Apa hambatannya? Ini menurut Fahmi dan Setkovan 2018 ya, kalau dirawat kembali di rumah sakit nih, kadang tenaga kesehatan kurang memahami dari peran pasien dan keterlibatan ya keluarga untuk keputusan bersama. Kemudian ada infeksi, kemudian pengetahuan kepatuhan terhadap pengobatan. Ini kendalanya juga bisa muncul. Kemudian resiko efek samping pengobatan, ada mungkin alergi ya atau mungkin dia belum eee, apa namanya, terbiasa mengonsumsi obat yang apa, tablet, obat cair atau obat yang apa namanya, campuran ya, bubuk. Nah, kadang susah untuk masuk ya karena nggak biasa. Kemudian tidak meng kajian terkait tidak melakukan pengkajian terkait dengan sistem pendukungnya, ya itu hambatannya. Kemudian dari SDM ada professional barrier, ada surat keterangan pendamping ijazah ya, eee, atau Badan Nasional Sertifikat Profesi. Jadi, ini ya penting ya, jangan asal datang ke rumah melakukan perawatan home care, tapi harus sudah memenuhi syarat, harus sudah memenuhi kualifikasi dan, syarat standar profesional ya. Profesional itu berarti dia sudah lulus dalam sebuah ilmu dan dinyatakan lulus dengan bukti ada ijazah yang sah, ada sertifikat kompetensi yang dikuasai, dan dia setelah melakukan pengalaman praktek sekian kurun waktu yang ditentukan. Kemudian hambatan lain apa? Ada burnout perawat ya. Mungkin ya namanya perawat juga manusia ya, ada distress fisik, ada mental gitu ya. Mungkin tunjangannya kurang gede ya. Nah, makanya tuh nakes ya pemerintah segera diperhatikan ya agar lebih semangat lagi nih ya dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat ya di negara ini. Ya, agak sedikit ya untuk menyampaikan aspirasi nih ya, biar nakes juga diperhatikan. Oke, kemudian ada masalah finansial. Nah, itu tadi ya, masalah finansial. Kemudian masalah sosial, mungkin ada perasaan yang kurang confident karena mungkin belum berpengalaman yang eee, banyak gitu ya, baru fresh graduate atau mungkin belum pernah megang kasus-kasus yang ada di home care. Ya, kemudian kesulitan birokrasi ya. Misalkan eh, monitoring, pengawasannya juga minim ya. Itu juga menjadikan home care nanti kualitasnya kurang bagus. Makanya dari kolegium, dari eh, profesi gitu ya, itu sering melakukan namanya kunjungan evaluasi ya, bagaimana home care-nya, syarat terpenuhi atau tidak, ya kualifikasi tenaganya gimana, sudah update update keilmuannya belum gitu. Biasanya ada ya dari kalau di perawat ya PPNI gitu ya, itu ada. Oke, mengapa family based home care penting? Ya, ini kita lihat ada 3 pergeseran besar dalam layanan kesehatan. Ada epidemi transisi, jadi beban penyakit kronik itu meningkat ya, sehingga butuh perawatan yang jangkanya agak panjang. Kalau di rumah sakit biayanya pasti gede banget, anggarannya pasti gede banget. Makanya perlu dilakukan namanya based home care, ya family based home care. Kemudian populasi lansia, aging population itu selalu naik sekarang, jumlahnya naik terus. Lebih banyak sindrom geriatri ya atau ketergantungan ya. Nah, kalau di Indonesia ya rata-rata kalau udah sepuh gitu yang dilakukan apa tuh? Santai ya, pakai sarung, lihat burung perkutut sambil merokok. Nah, sehat nggak kira-kira? Tahu-tahu dikabarin, aduh stroke tuh, aduh tahu-tahu diabetes, aduh tahu-tahu ada masalah ya. Dan kalau perawat ya, sorry, kalau lansia walaupun jumlahnya besar tapi dia produktif, dia sehat, ya ini juga menjadi indikator juga ya bahwa usia harapan hidup tuh
ternyata bagus di wilayah tertentu. Apa penyebabnya? Mungkin ya tadi dari faktor pengetahuan, keterampilan dia, dan upaya untuk bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Kemudian ada perawatan bergeser dari hospital center ke pasien atau family community center. Nah, itu. Kemudian terkait dengan peran keluarga sebagai caregiver utama. Ya, jadi itu keluarga yang sepenuhnya merawat ya setiap hari. Ya. Jadi kita sebagai perawat home care hanya memastikan perawatan itu benar, aman, terarah gitu ya, tidak asal. Karena kalau keluarga itu ya istilahnya 24/7 ya, 24/7 waktu gitu ya. Berarti sehari ya dalam seminggu itu full kan bersama bersama keluarga ya. Uh, Kalau perawat itu adalah coach dan safety net. Itu bedanya ya. Keluarga itu adalah perawat fully time ya untuk klien itu. Kalau kita sebagai perawat home care adalah coach ya yang ngajarin, yang latih, yang ngawasin, dan safety net memastikan aman ya, memastikan benar, memastikan terarah. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan kemampuan keluarga, memberdayakan keluarga itu ya dalam merawat dan menjaga keselamatan di rumah. Jadi yang perlu dibangun pada keluarga, yang pertama pengetahuan tentang penyakit, tanda bahaya, red flag gitu. Kemudian ada keterampilan dasar, monitoring, perawatan diri, pencegahan komplikasi, ya. Kemudian yang jelas harus diberikan confident, ya, atau self efficacy pada keluarga. Jangan ragu-ragu kalau misalkan kita ajarkan tentang merawat atau sorry mengganti balutan ya yang rutin pagi sore itu jangan apa namanya ragu gitu ya, kita harus kuatkan dengan tadi mengajarkan, melatih, memberikan pengetahuan ya ya secara umum ya, tidak spesifik seperti kita dengan tenaga medis lainnya gitu ya, dan dia percaya diri gitu. Kemudian kemampuan mengambil keputusan ketika memang kondisinya kurang bagus dan mengalami penurunan, si keluarga sudah bisa ambil keputusan untuk segera menghubungi ya kita sebagai tenaga medis, tenaga perawatan, ataupun membawa ke Yankes lain atau Yankes terdekat gitu ya. Kemudian pembagian peran keluarga itu sangat penting ya. Karena kalau hanya single caregiver itu sangat burn out. Misalkan seringnya ya dalam satu keluarga kok yang rawat hanya satu aja. Itu pasti capek banget. Makanya perlu dibagi ya. Ada pembagian peran keluarga. Ya hari ini dengan anak nomor satu, besok anak nomor dua, besok anak nomor tiga gitu. Gantian ya. Jadi kita harus harus bisa sampai ke level mengajarkan tadi, memandirikan keluarga tadi. Karena tadi keluarga adalah perawat penuh ya dalam 24 jam sampai dengan 7 sesi, ya itulah keluarga ya. Kalau perawat kita ya perawat home care-nya adalah tadi ingat coach, pelatih dan safety net. Nah, itu ya. Kita bukan pembantu, guys. Jadi disitulah sisi kita profesionalnya di situ. Oke, kita lihat ya, ada kerangka 4 dimensi untuk membuat sebuah anamnesis terstruktur. Yang pertama, dari data klinis ya, ada diagnosa, obat kontrol riwayat rawat inap, kemudian dari dukungan siapa caregiver-nya, pembagian perannya gimana, kita harus perjelas dulu di keluarga itu. Kemudian dukungan emosionalnya seperti apa ya. Kemudian ada daya dan sumber. Jadi secara ekonominya gimana kita perhatikan dulu ya untuk menentukan nanti perawatannya seperti apa di rumah. Apakah memang misalkan dia ekonominya mampu. Oke, kita berikan segala hal yang bisa mensupport dia untuk sembuh ya, untuk bisa kembali bagus quality of life-nya. Tapi kalau memang kurang, ya kita menyesuaikan. Menyesuaikan dengan kemampuan si keluarga atau pasien itu ya. Misalkan adanya apa, kita modifikasi yang ada agar walaupun dengan seadanya tapi kualitas pelayanannya tetap bagus ya.
dan proses dari program perawatannya tetap berjalan gitu ya, dimodifikasi. Kemudian akses transport BPJS ya, ini di daya dan sumber, kemudian di domisili kita lihat ya lingkungannya, resiko jatuh enggak, sanitasi gimana, ventilasi gimana, keamanan obatnya kayak apa. Nah, kemudian kita lihat di sini total genogramnya, eco map-nya, family apps guard-nya ya. Jadi biar kita tahu kondisi si pasien khususnya pada lansia ya. Nah, kita bisa dalam upaya home care ya kita membuat sebuah pertanyaan pembuka yang ampuh. Misalkan dalam 2 minggu terakhir ya bagian mana dari perawatan di rumah yang paling sulit. Nah, itu untuk mengevaluasi ya. Dalam 2 minggu terakhir bagian perawatan mana yang paling sulit. Mungkin ada yang belum paham, ada yang lupa, ada yang belum ngerti yang kita ajarkan. Ya keluarga kan kadang kalau kita ajarkan ya kadang nggak fokus ya atau mungkin lagi mikir yang lain. Nah itu perlu dievaluasi sehingga dengan bertanya seperti itu ya bisa keluarga bisa mengungkapkan yang sulit yang ini, yang belum paham yang ini gitu. Oke, kemudian kita lihat ya dalam menentukan prioritas masalah di triase di rumah ya. Ada klinis, fungsi, resiko safety. Kalau untuk klinis ada gejalanya akut atau tidak, kontrol penyakitnya kronik, kepatuhan obatnya gimana, tanda bahaya atau rujuk seperti apa ya. Kalau activity daily living-nya ya makan, mandi, biasa ya, kognitif, mood, kemudian beban caregiver-nya juga penting untuk kita kaji ya. Dan resiko safety-nya jatuh, luka tekan, hipoglikemia, aspirasi atau kesalahan obat. Nah, ini yang harus dipahami juga ya, menentukan prioritas masalah triase di rumah. Oke, ini ada contoh care plan ya, contohnya misalkan dengan masalah hipertensi atau diabetes di rumah. Kita ada 3 target, monitoring, edukasi keluarga, tanda bahaya, rujuk ya. Yang pertama monitoring ya, blood pressure, heart rate, dan gejala ya. Kemudian gula darah kita cek sesuai indikasi atau tidak. Kemudian kepatuhan obat, efek samping dan sebagainya. Nah, itu monitoringnya. Kemudian kalau untuk edukasi keluarga, yang jelas kita ajarkan untuk bagaimana keluarga mampu melakukan diet rendah garam atau gula. Nah, ini yang sering terjadi kebocoran di sini ya. Kadang sudah diarahkan untuk mengurangi natrium, ternyata banyak yang dikonsumsi dalam sehari. Makanya tekanan darahnya ya masih terus tinggi gitu ya. Walaupun dia minum obat hipertensi. Kemudian aktivitas fisiknya aman tidak, beresiko jatuh tidak, terpleset tidak. Ya, kita edukasi bagaimana mengajarkan si keluarga agar ya mampu merawat ya dengan menjaga si pasien itu agar tidak terjadi masalah jatuh. Nah ya, kemudian manajemen stres ya dan tidur, pola tidurnya kita arahkan. Kemudian perawatan kaki diabetes, kita bisa melakukan edukasi dengan mengajarkan senam kaki diabetes, kalau hipertensi bisa mengajarkan senam hipertensi, kita bisa mengajarkan terapi-terapi yang non farmakologi gitu ya. Dan ada feedback atau catatan harian ya, ada monitoring di situ. Ketika kita berikan edukasi, kita lihat ketercapaiannya, kita lihat kemampuannya dengan dimonitoring ya. Monitoring berbagai cara tuh bisa ya, banyak ya dengan tabel, dengan rekaman video, dengan sebuah apa namanya wawancara ya FGD dengan memberikan sebuah checklist dan sebagainya, itu bisa. Kemudian tanda bahaya rujuk, ada nyeri dada atau dyspnea berat, ada defisit neurologis akut, ada hipoglikemi berat, ya, ada tekanan darahnya sangat tinggi, kemudian muncul gejala-gejala yang mungkin pelok lah atau nggak terasa sebagian tubuhnya gitu ya. Nah, ada penurunan kesadaran, GCS-nya turun. Nah, itu tanda bahaya dan segera lakukan rujuk ya. Nggak bisa kita lanjutkan home care kalau gitu. Rujuk segera ya. Oke, kemudian ada care plan ya untuk pasca stroke dan keterbatasan mobilitas ya.
Jadi ada rehabilitasi aman, cegah komplikasi, jatuh, luka, tekan, dan aspirasi. Ya, itu fokusnya. Rehabilitasi yang aman, ditambah cegah komplikasi. Komplikasi tadi, karena jatuh, luka tekan, atau aspirasi. Ya, kesedak lah ya. Kemudian ada intervensi inti, ada coaching caregiver. Kalau intervensi inti itu ya range of motion, ya, kemudian kolaborasi dengan fisioterapi gitu ya, dan kita latih transfer dari duduk, berdiri, pindah tempat tidur, kita ajarkan itu ya. Kemudian kita lakukan pencegahan luka tekan. Caranya gimana? Ya kita lakukan reposisi ya, kemudian kita kaji kulitnya, kita rawat kulitnya, kemudian nutrisinya agar luka itu bisa lebih cepat sembuh gitu ya. Itu sangat penting sekali agar si pasien pasca stroke ya, atau dengan pasien keterbatasan mobilitasnya bisa bagus ya untuk kondisi kesehatan kulitnya. Kemudian ada manajemen nyeri dan spastisitas. Nah, ini penting ya. Kemudian ada coaching caregiver. Coaching caregiver itu berarti kita melakukan demonstrasi, return demonstration, bukan cuma ngobrol, ngomong. Kita langsung melakukan aplikasinya, kita contohin gitu ya. Kemudian diatur rumahnya, jalur jalannya, pegangannya, alas anti slipnya, sandalnya jangan yang licin. Nah, itu kita harus ajarkan ke caregivernya. Kemudian jadwal latihan, ya, dan kapan istirahat. Hindari namanya over fatigue, ya, over fatigue, ya, itu penting banget ya. Kalau nggak bisa tidur juga menyebabkan stroke berulang ya. Pasca stroke bisa stroke berulang loh ya, hati-hati. Ya, kemudian catat kemajuan kecil, ya, progress trackingnya saya seperti apa. Dan kita deteksi caregiver burnout ya. Kita minta bantuan keluarga lain misalkan anak yang lain atau mungkin adiknya atau yang siapa di rumah itu agar menghindari namanya caregiver burnout. Nah, itu sangat bahaya ya. Oke, home care pada lansia fokus di sindrom geriatri ya. Jadi screening cepat, intervensi sederhana, rujuk bila perlu. Oke, kita next aja ya. Kalau untuk paliatif, ya tujuan utamanya adalah kenyamanan, ya, kenyamanan. Jadi kalau kita lihat paliatif itu harusnya bukan menyerah ya, tapi ini adalah sebuah perawatan aktif untuk kualitas hidup yang baik ya. Ada kontrol gejala, ya pertama nyeri, sesak, mual, kemudian ada luka dan kebersihan, kemudian nutrisi, kemudian kita hindari hidrasi sesuai dengan kondisi gitu ya, dan itu dikontrol gejalanya. Kemudian di dukungan keluarganya jelas coping caregiver, jelas respite plan ya, jelas edukasi tanda mendekati akhir hayat. Nah, kita kita edukasi, kita jelaskan gitu ya. Dan kemudian komunikasikan tujuannya, preferensinya pasien, advance care planning, keputusan rujuk dan rawat rumah ya. Dan tidak lupa spiritual dan budaya kita juga perhatikan mengenai makna, harapan, ritual, keluarga, ya, kemudian koordinasi tokoh, rohaniawan, kalau memang diperlukan. Jadi kita perawat komunitas hadir, ya, memfasilitasi keputusan, menjaga kenyamanan, dan menguatkan si keluarga itu, ya, dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Oke, continuity of care, menjembatani antara rumah sakit dan rumah, itu tugas di komunitas juga ya. Jadi pertama masuk rawat inap IGD, ya habis IGD dirawat inap, ya dinyatakan pulang nih, ya akhirnya diberikan discharge planning, ya. Nah, jadi quality of care ini adalah pelayanan yang koheren, ya, terhubung dan berkelanjutan sesuai kebutuhan pasien di lintas waktu dan lintas layanan. Ya, kemudian ada discharge planning, ada home visit. Home visit itu 48 sampai 72 jam biasanya. Ada monitoring mingguan, ya, dikunjungi di rumahnya. Ada kontrol puskesmas rumah sakit. Handover yang aman ya dengan S-bar istilahnya. S-bar itu adalah S-nya situation, B-nya background,
A-nya assessment, dan R-nya recommendation. Contohnya, S-nya situation. Situation adalah kondisi saat ini, keluhan utama. Background adalah diagnosis, terapi, alergi, faktor risiko. Nah, ingat ya, assessment. Assessment berarti temuan home visit. Dari vital sign, ya, pemeriksaan tanda-tanda vital, fungsinya, lingkungannya seperti apa. Terus recommendation, rencana tindak lanjut, ya, seperti apa? Apakah lanjutan rawatan biasa atau kita harus rujuk? Nah, gitu. Nah, kemudian ada kolaborasi antar profesi dan jejaring layanan. Home care yang aman perlu tim dan jalur rujukan yang jelas, ya. Yang jelas, pertama ada kunci koordinasi. Ya, ada rencana kunjungan, follow up, rujukan terarah, kapan dan kemana, kemudian umpan balik, ya, dokumentasinya bila ada sistem kita bisa lakukan input, ya. Kita punya software nih, sistem input. Oke, kemudian ada pasien dan keluarga, ya. Jejaring lainnya siapa aja? Bisa ke perawat komunitas, kader posyandu lansia, ahli gizi, puskesmas rujukan, ke apoteker, ya, fisioterapi, dan juga dokter praktek atau spesialis. Nah, teknologi sebagai penguat home care bukan itu pengganti, ya, tapi ini adalah sebagai apa namanya, kemajuan untuk menentukan deteksi dini lebih awal, mengedukasi, mengkomunikasi. Ya, contohnya ada home monitoring, ada BP monitor, glukometer, timbangan SpO2. Indikasinya seperti apa? Ya, kita lihat ya setelah home care monitoring, kita lihat hasilnya. Kalau emang dia menunjukkan ke arah yang penurunan, ya segera harus kita ambil tadi ya rujukan. Ya. Kemudian teleedukasi, ada video pendek, ada WhatsApp reminder, ada feedback via call, ya, ada koordinasi, nih rujukan digital, konsultasi antar profesi, pelaporan indikasi. Ini sebenarnya banyak sekali ya. Kalau untuk konsultasi antar profesi ada ya di layanan Ramut itu juga iya. Ya dipastikan ya privasi data, konsen keluarga, dan batasi diagnosa via chat. Nah, kita lihat etik, privasi, dan aspek legal dalam home care. Prinsip etik tetap sama, konteks rumah menambahkan kompleksitas, ada do, ada don't. Ya, do-nya informed consent. Penting, walaupun di rumah kita harus menyiapkan namanya informed consent. Tujuannya jelas, kemudian tindakannya jelas, resikonya disampaikan, batas layanannya kapan gitu ya. Itu informed consent. Kemudian privasi, jaga data, jaga pembicaraan, termasuk misalkan ada konsultasi di via WhatsApp keluarga, ya. Kemudian ada keselamatan kerja, itu penting. Identifikasi resiko lingkungan, ada kekerasan atau tidak, ya. Itu keselamatan kerja, ya. Kemudian kita tahu bahwa batas kewenangan kita seperti apa, sesuai kompetensi, SOP, dan regulasinya. Jangan melebihi batas kewenangan, ya. Itu yang harus dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan atau don't, dokumentasi objektif, hanya temuan, edukasi, respon keluarga. Kolaborasi atau rujukannya bila kondisi memburuk, gejala alarm yang muncul, ya, perlu tindakan medis. Hindari over promise, ya. Ini sebagai pengingat bahwa home care itu bukan pengganti semua layanan rumah sakit, ya, tapi adalah tindakan lanjutan yang telah diberikan di program rumah sakit yang bisa dilaksanakan di rumah. Jadi home care itu bukan pengganti semua layanan di rumah sakit, itu prinsip ya yang harus dipegang. Kemudian komunikasi profesional tadi SBAR ya, dengan situasi saat koordinasi antar profesi. Nah, dokumentasi dan evaluasi ya outcome. Jadi dicatat ya, menentukan yang terlihat dan bisa diperbaiki ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk program perawatan di rumah ya. Pertama, penyedia pelayanan perawatan di rumah, kegiatan yang bisa dilakukan antara lain seperti misalkan, ini contoh nih kalau mau merawat home care di rumah. Contohnya perawatan luka diabetes, perawatan luka pos operasi, ya. Penkes itu bisa. Kemudian pemantauan tanda-tanda vital itu bisa. Memeriksa kadar kolesterol, gula darah, asam urat sewaktu boleh.
Kemudian pelayanan sirkumsisi bagi perawat yang memang sudah kompeten, yang belum tidak boleh ya. Nah, sirkumsisi itu juga home care, ya sampai perawatan luka pasca sirkumsisi. Kemudian kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan dari perawat itu. Kemudian program perawatan di rumah, ada rehabilitasi fisik, ada perawatan trauma fisik, ada perawatan pasien post-stroke, ya, ada pelaksanaan fisioterapi fisik, ada perawatan pasien akibat penyalahgunaan nafsa, ya, ada pula kegiatan lain sesuai kewenangan perawat. Ya. Oke, jadi itulah yang bisa dilakukan oleh perawat di rumah, ya, programnya. Kemudian kita lihat lagi di sini program perawatan di rumah, ada terapi diet juga ya, guys. Terapi diet juga apa namanya, penting untuk kita bisa lakukan programnya ya. Kita memberikan makanan tambahan yang sehat ya, bukan MBG tapi ya. Kita memberikan makanan tambahan yang sehat, memberikan informasi terkait makanan dan minuman yang berguna, kemudian berbagi kesehatan kolaborasi dengan ahli nutrisi, dan kita bisa saling diskusi untuk memilih nutrisi yang tepat ya. Dan kegiatan lain sesuai kewenangan perawat ya itu sendiri. Kemudian teman-teman semua, program perawatan di rumah terkait dengan konseling psikologi, kita bisa kolaborasi dengan tim kesehatan terkait penyelesaian masalah psikologi. Misalkan kalau di perawat ada subspesialis perawatan jiwa ya. Ketika kita temui masalah dengan masalah konseling psikologi ini ya, kita bisa rujuk ke perawat jiwa ya sebelum mungkin tindak lanjut untuk rujuk ke rumah sakit. Nah, itu sangat penting ya. Kolaborasi ini sangat penting dalam memilih tindakan cepat, kegiatan lain sesuai dengan kewenangan perawat juga. Nah, apa yang perlu dibangun ya untuk home care di Indonesia? Yang pertama adalah standar SDM, pendanaan, sistem data dan jejaring ya. Ada tantangan dan peluangnya ya, guys. Jadi tantangannya standarisasi layanan dan mutu belum merata. Itu ya, itu tantangannya. Kemudian SDM terbatas yang terlatih khusus home care. Jadi perlu betul-betul banyak ya yang membuka sarana untuk kita belajar lebih dalam tentang home care. Nah, itu. Jadi masih terbatasnya SDM. Kemudian pendanaan dan skema pembiayaan itu bervariasi ya. Dan integrasi data rujukan lintas fasilitasi. Jadi memang luar biasa ya teman-teman, home care ini sangat banyak sekali tantangan yang kita dapatkan, tapi jangan menyerah. Itu sebuah hal yang niatnya kita adalah membantu orang ya, merawat orang di rumah itu penting sekali ya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peluang, peluang. Tantangannya tadi ini ada peluang. Peluangnya adalah kebutuhannya pasti tinggi ya di masalah kronik dan lansia karena tadi meningkat ya datanya. Kemudian ada puskesmas dan jejaring ya. Kadernya kuat ya, komunitasnya bagus. Jadi ini peluang kita untuk melakukan home care. Kemudian teknologi saat ini bisa mempercepat sebuah monitoring atau edukasi. Kita bisa tag video, kita bisa via uh, call WhatsApp call, kita bisa membuat sebuah booth ya di Telegram dan sebagainya untuk pengingat dan sebagainya. Kemudian ada regulasi, penguat dan primer yang terus berkembang. Ya, ini kita lihat dari Permenkes nomor 19 tahun 2024 ya. Nah, ini ada contoh ya, misalkan Tuan R 60 tahun pasca stroke 3 minggu pulang dari rumah sakit, dia mengalami hemiparesis kanan, sulit menelan, masalah keluarganya apa? Istri caregiver tunggal, kelelahan, cemas, salah merawat. Nah, ya, kemudian rumahnya sempit, tempat tidur rendah, ya tidak ada jadwal latihan jelas. Nah, tantangan kuncinya, ya, tantangan kunci kita harus bisa memikirkan tentang tantangan kuncinya nih. Kalau dengan lihat seperti itu, kita langsung, oh ini muncul resiko aspirasi atau pneumonia. Oh, muncul luka tekan, kontraktur. Oh, caregivernya burn out, ya, karena cuma satu nih istrinya doang.
oh koordinasi rehab ke fisioterapi atau ke logopedi ya, logopedi. Nah, ini kita bisa buat sebuah tantangan kunci ini ketika memang teman-teman sudah terus berlatih ya, terus melakukan home care. Maka pengalaman itu sangat penting ya teman-teman, gitu. Nanti kalau untuk mahasiswa perawatan yang belum lulus, sabar dulu ya, lulus dulu, punya legalitas dulu, menjadi perawat yang profesional, baru boleh membuka praktek mandiri, khususnya untuk home care, ya. Oke, kita lihat checklist home visit, siap pakai ya, bisa nih, ya. Sebelum, saat, setelah. Ya, kita bisa sebelumnya review ringkasan medis, siapkan alat EPD, rancangan keamanan, saat itu bangun report ya assessment 4D ya klinis dukungan sumber rumah, ada edukasi ya, ada dokumentasi singkat, kemudian setelahnya follow up, buat rencana follow up, koordinasi SBAR tadi, kemudian evaluasi outcome-nya, catat pembelajaran dan resikonya. Dan kita ada ringkasan 5 pesan kunci ya. Jika Anda ingat 5 hal ini, maka setidaknya home care sedikit Anda kuasai. Pertama, home care efektif bila keluarga diposisikan sebagai mitra, bukan penonton. Mitra, ya, mitra. Yang kedua, pengkajian harus mencakup klinis, fungsi, lingkungan, sumber daya. Ya, klinis, fungsi, lingkungan, dan sumber daya. Kemudian, prioritaskan keselamatan. Misalkan terjadi jatuh, ya keracunan obat, efek samping obat, luka tekan, aspirasi, dan kontinuitas layanan itu sendiri. Kemudian ada edukasi paling efektif, ya singkat, teach back, target smart, ya smart tadi. Kemudian kolaborasi jaring dan dokumentasinya rapi, kualitas dan keselamatannya terjamin. Jadi ada pertanyaan yang muncul, apa satu perubahan kecil yang Anda bisa lakukan saat home visit pertama? Buat pertanyaan itu untuk Anda. Apa satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan saat home visit pertama? Ya, mungkin saya dapat pengalaman, mungkin saya harus lebih detail lagi pengkajiannya. Itu penting ya. Suatu saat kalian melakukan home visit khususnya bagi tenaga kesehatan ya, perawat ya, munculkan pertanyaan ini, apa satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan saat home visit? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus semangat belajar dan kembangkan diri dalam khususnya mengetahui tentang bagaimana dinamika menjadi perawat home care ya. Silakan Anda punya close statement ya. If you keep thinking that you are sick, sorry, you will really get sick. If you believe that you are actually healthy, then you will always be in good health ya. Tetap sehat semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga sehat